Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel RGTV, Rumah Jenis TV. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini agar yang lain memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai intercultural communications, religion, beliefs. Mengenai tentang intercultural komunikasi intercultural antar budaya, dan apa hubungannya dengan agama dan keyakinan. As the world has become globalized, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa dunia sudah mengalami namanya globalisasi ataupun terbuka, zaman yang globalisasi. Bahkan sekarang berada di kondisi ataupun era industrial revolusi industri 4.0. Bahkan di Jepang misalkan negara yang lain sudah mulai ke revolusi 5.0. Dan the needs for intercultural communications, kebutuhan atas intercultural communication, komunikasi antar budaya, semakin meningkat. Untuk apa? Untuk menciptakan sebuah kondusif, keadaan yang damai, aman, progresif, maju, kemudian yang damai, peaceful. Dengan adanya intercultural communication, karena seorang belajar intercultural communications diharapkan mampu menciptakan keadaan yang kondusif, progresif, dan peaceful. The intercultural communications harusnya menghasilkan yang disebut dengan value, nilai. Kemudian beliefs, keyakinan, kepercayaan, standar, apa yang harus diketahui, apa yang harus dilakukan. Kemudian knowledge, pengetahuan, moral, hukum, dan behaviors. Behaviors artinya yang positive behaviors, tingkah laku yang positif, yang mana disampaikan ataupun dibagi oleh baik individu maupun societies, maupun masyarakat ataupun pada umumnya. Ini bukan hanya dalam konteks nilai atau standar ataupun pengetahuan. Intercultural communication pun akan berdampak terhadap trade business, ya, bisnis, perdagangan, dan lain sebagainya. Dengan adanya religions, beliefs, ya, pengetahuan seorang terhadap agama atau keyakinan atau kepercayaan tertentu yang mengarahkan kepada nilai-nilai yang positif, yang baik, yang lainnya, maka diharapkan dalam konteks bisnis, sosial, budaya pun menghasilkan hal yang baik. Dalam waktu yang bersamaan, orang atau manusia harus mengetahui tentang agama itu sendiri, yang mana menyampaikan sesuatu yang impressive cultural connotations. Harusnya apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pelajari tentang sebuah agama harus menghasilkan nilai-nilai yang baik, menciptakan sesuatu yang peaceful, damai, ya, hal yang baik terhadap kondisi negara, baik yang negaranya sendiri atau negara orang lain. Jangan sampai terjadi miscommunication, misunderstanding, salah pemahaman, ya, bahwa agama tertentu akan memberikan dampak negatif terhadap suatu ekonomi, bahwa agama tertentu adalah sebagai batu sandungan bagi hal yang lainnya. Itu tidak seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, mungkin saja dia tidak memiliki pengetahuan, tidak mengetahui tentang ajaran-ajaran agama itu sendiri. Sebagai satu kasus yang mengakibatkan stereotip, pemikiran miring terhadap agama tertentu, misalkan agama Islam. Ada orang Amerika atau Israel yang membuat sebuah film dengan judulnya adalah Innocence of Muslim. Ya, ini adalah sebagai describe Islam as a cancer, yang menggambarkan bahwa Islam sebagai cancer, sebagai penyakit, sebagai betul yang berbahaya, yang mengakibatkan negara-negara mayoritas Muslim seperti Mesir, Libya, atau negara yang Muslim mayoritas Muslim yang lainnya memberikan protes. Padahal ini ya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuat film seperti ini. Belum tentu dia mengatasnamakan agama tertentu, atau agama mayoritas belum tentu setuju agama yang dia anut untuk membuat film itu. Mungkin saja ini adalah karena oknum ataupun orang tertentu yang tidak bertanggung jawab
membuat sebuah film propaganda terhadap Islam itu sendiri, yang mengakibatkan chaos ataupun mengakibatkan konflik antara negara-negara yang mayoritas Muslim lainnya, dan saling memiliki stereotip negatif yang lainnya. Mungkin orang Israel, orang Amerika memiliki negatif terhadap Islam itu sendiri, orang Mesir, Libya, dan orang Muslim yang lainnya memiliki negatif terhadap negara tertentu. Yang notabene, ya, agama Islam tidak pernah menjadikan sebagai agama adalah sebagai kendaraan untuk melakukan sesuatu yang negatif. Islam adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta ini, dan mengajarkan hal yang positif yang baik yang lainnya. Ini sebagai contoh. Atau ada contoh lain adalah seperti ada film di India misalkan My Name is Khan. My name is Khan, I'm not terrorist. Saya bukan teroris. Khan itu adalah marga Muslim di India. Ya, ingin menunjukkan bahwa Islam bukanlah teroris, Islam bukanlah intoleran. Ya. Dan ini adalah sudah terjadi stigma-stigma yang negatif terhadap Islam itu sendiri. Padahal tidak sama yang mereka pikirkan tentang Islam. Harusnya mereka harus mengetahui bahwa Islam adalah memberikan dampak yang positif terhadap keberlangsungan intercultural communication itu sendiri. Religion and Muslim, agama dan Islam itu sendiri adalah agama yang suci, sacral, and spiritual of dividends religion, in commonly regard as consisting of personal relations to God or gods or spirits. Agama Islam itu adalah amat suci, tidak pernah mengajari sesuatu yang negatif yang lainnya. Oleh karenanya, kalau kita tidak mengetahui tentang suatu ajaran agama itu sendiri, harus cari tahu, jangan sampai menciptakan suatu paradigma ataupun stigma yang mengarahkan kepada orang-orang yang berpikiran negatif atau stereotip terhadap agama itu sendiri. Religious beliefs and intercultural communications. Ini adalah bagian penting. Ya, manakala dengan adanya agama lahir di situ, maka akan menghasilkan suatu nilai-nilai yang baik di masyarakat. Manakala tidak ada agama, maka akan menghasilkan suatu yang ketimpangan di masyarakat. Agama jangan dianggap sebagai barrier ataupun hambatan untuk melakukan sesuatu yang baik. Agama adalah jembatan bagaimana kita melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang damai, yang baik terhadap orang lain. Kita bisa bekerja sama dengan orang yang meskipun berbeda agama dengan kita. Dan dalam konteks dunia, dalam konteks bisnis, sosial, budaya itu boleh saja. Tapi jangan sampai kita mencampur adukan blend gitu ya, ataupun mix keyakinan kita dengan orang lain. Itu yang tidak boleh. Kita perlu menyampaikan bahwa pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain terhadap agama kita itu tidak benar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan, silakan sampaikan di komentar. Ya, jangan lupa juga kembali subscribe, like, share dan komen di video ini. Dukung terus channel ini agar memberikan manfaat kepada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.